Oke, saya welcome back to my channel di Taruna Indonesia TV bersama kakak Bagi di Antara Desa Putra. Dan kayaknya kakak udah lama banget nggak ngupload ya, karena memang ada kesibukan dan memang ada tugas yang harus diselesaikan tentunya. Nah, di video kali ini kakak ingin memberikan info, ini sudah bulan Januari tentunya ya, jadi ini ada kaitannya terkait dengan pendaftaran kalian si pencatat tahun 2022 dan sekolah ikatan dinas lainnya tentunya. Nah, sebelum video ini dimulai, silakan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan di subscribe terlebih dahulu karena channel kakak akan selalu memberikan informasi terupdate terkait dengan perguruan tinggi kedinasan. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @taruna_indonesia_tv. Dan bagi kalian yang ingin masuk ke grup bimbingan Kak Dewa, kakak tentunya kalian bisa beli buku si pencatat melalui Shopee dengan nama Toko Dewa Gede Tantara, dan tentu dapatkan bonus masuk grup bimbingan kakak. Dan di sana pasti akan dari awal kakak bimbing, terutama dari seleksi administrasi dulu. Jadi pada bulan Maret, sebulan sebelum mendaftar, kakak akan bimbing kalian. Jangan sampai kalian gagal sebelum berperang. Nah, itu yang terpenting. Masalah administrasi soalnya agak riskan ya. So, kita akan lanjut ke video terkait dengan pendaftaran si pencetar. Nah, dari beberapa DM yang kakak terima, banyak banget yang bertanya, Kak, apakah kita bisa mendaftar dua sekolah ikatan dinas tahun ini secara bersamaan? Nah, ini kakak akan jelaskan secara contoh langsung agar kalian ngerti ya. Yang namanya sekolah ikatan dinas itu terdiri dari IPDN, kemudian ada Poltek, Poltekim, STIN, Poltek SSN, kemudian ada STMKG, ada sekolah di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Nah, itu nanti portal pendaftarannya ada pada satu web. Otomatis kalau ada pada satu web, itu kalian tidak bisa daftar secara bersamaan. Kalian hanya bisa memilih salah satu sekolah yang ada di portal web tersebut. Nah, artinya kalian tidak bisa memilih dua sekolah ikatan dinas secara bersamaan, tapi kalian bisa memilih Akpol, Akmil, dan juga sekolah ikatan dinas. Nah, karena Akpol sama Akmil ini tidak masuk ke dalam web portal sekolah ikatan dinas, itu beda. Jenjang pendidikannya juga beda. Kalau sekolah ikatan dinas semi militer, kalau Akpol dan Akmil memang militer terkait dengan pertahanan dan ketahanan negara. Pertahanan dan ketahanan negara itu untuk Akmil dan keamanan untuk Akpol. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalian paham? Apabila kalian paham, komen di bawah ya sebelum kakak lanjut ngejelasin. Silakan komen aja di bawah biar kakak ada feedback dari kalian. Wih, Kak Dewa udah ngejelasin, ternyata kalian paham. Nah, itu suatu kebanggaan buat kakak. Jadi feedback dari kakak membuat video ini. Jadi nggak sia-sia kakak ngejelasin kepada kalian. Nah, itu yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, ada sekolah kedinasan, itu terdiri dari ikatan dinas dan non-ikatan dinas. Nah, apabila kalian sudah mendaftar di portal web dari kumpulan sekolah ikatan dinas, kalian masih bisa mendaftar sekolah kedinasan non-ikatan dinas. Contoh, misal kalian mendaftar PKTJ Tegal. Terus kedua, kalian mendaftar eh, contoh STPN ya, Sekolah Tinggi Pertanahan Negara. Ya itu bisa. Atau enggak kalian mendaftar Poltrada Bali. Terus kalian tiba-tiba pengen mendaftar Polbangtan, Politeknik Pengembangan dan eh, Pengembangan Pertanian. Nah, contoh seperti itu. Atau enggak kalian mencoba untuk mendaftar PTDI STTD. Kemudian kalian pengen mendaftar Politeknik Perikan. Sekarang apa ya? Dulu STP, Sekolah Tinggi Perikanan. Sekarang udah menjadi Politeknik ya. Kalau nggak salah ya. Nah, seperti itulah contoh. Nah, itu bisa. Karena sekolah yang kakak sebutkan seperti Polbangtan, kemudian STP, kemudian STPN, itu tidak masuk ke dalam portal dari sekolah ikatan dinas. Nah, itu beberapa contoh. Apalagi kalian apabila kalian mendaftar sekolah ikatan dinas dan kemudian kalian mendaftar sekolah kedinasan swasta. Nah, itu lebih boleh lagi. Asalkan ya seperti yang kakak sampaikan tadi, kalian jangan mendaftar dua sekolah ikatan dinas di portal yang sama. Karena apa? Pada saat kalian mendaftar, yang diinput itu adalah NIK kalian atau nomor induk kependudukan. Nah, jadi
Dengan terdaftarnya NIK kalian, ya itu otomatis terintegrasi ke semua link, ya. Nah, jadi mau sekeras apapun kalian mendaftar 2 sekolah ikatan dinas pada tahun itu ya tidak akan terjadi dan malah kalian bisa out. Nah, seperti itu. So, itu sih yang dapat kakak sampaikan kepada kalian. Apabila kalian paham, silahkan komen paham di video kali ini. Dan mungkin ada beberapa hal juga sih yang ingin kakak sampaikan sebelum kalian mendaftar. Ini sebagai pembuka di bulan ini aja ya kakak buat video ini. Jadi ketika kalian ingin memilih dari sekolah ikatan dinas, ya kalian kakak wanti-wanti memang kalian harus melihat peluang, ya, melihat peluang. Jadi ketika kalian merasa ada dua hal, soalnya ada dua pilihan. Ketika kalian merasa kalian mampu bersaing dengan saingan kalian, artinya dalam tanda kutip kalian memang benar-benar ya bisa, pinter, fisik bagus, kesehatan bagus, ya nggak masalah kalian memilih sekolah yang benar-benar kalian tuju atau kalian sangat inginkan. Nah, tapi kalau kalian merasa ada kekurangan, ya, kalian merasa ada kekurangan, entah itu di akademik atau di fisik atau di pendidikan, dan kalian mengincar sekolah ikatan dinas ini karena prospeknya terjamin, ya kakak rasa kalian turunin gengsi kalian lah, jangan nyari sekolah ikatan dinas yang favorit seperti itu, karena berbicara tentang peluang kalian untuk lulus, bukan peluang kalian untuk tidak lulus karena kalian memaksakan gengsi mencari sekolah yang favorit. Itu sih yang kakak saranin, karena yang namanya udah sekolah ikatan dinas ya di mana-mana itu sama saja, ya. Ketika kalian menjadi ASN setelah lulus, kalian itu bisa dipindahkan nanti, bisa dimutasi, bisa di rolling. Nah, jadi apapun sekolah ikatan dinas kalian, suatu saat ketika kalian udah kerja, kalian bisa aja ditempatkan di pemerintahan daerah, di dinas sosial, kemudian di dinas pertamanan. Nah, seperti itulah contoh. Karena yang namanya ASN itu global, ya. Walaupun di ASN itu ada tupoksi, tugas pokok dan fungsi, tapi itu kalau udah di daerah nggak terlalu berpengaruh, ya. Tapi kalau di pusat maybe sih masih berpengaruh, ya. Contoh aja Kemenkumham masih diisi oleh alumni-alumninya. Contoh Kemenhub itu juga masih diisi oleh alumni-alumninya. Nah, seperti itu. Ada yang linear, ada juga yang nggak linear. Nah, itu lebih lanjut nanti kalian belajar lah setelah sambil kalian kuliah nanti setelah lulus jadi taruna, ya kalian pasti mempelajari hal-hal seperti itu di bidang-bidang pekerjaan aja. So, jadi itu sih. Dan bagi kalian juga yang ingin masuk ke grup bimbingan kakak, jangan lupa kalian beli buku kakak melalui Shopee dengan nama Toko Dewa Gede Tantara karena promo masih berlaku sampai bulan Januari ya. So, jadi itu yang dapat kakak sampaikan. Terima kasih yang sudah support. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Kakak tunggu pertanyaan kalian dan nanti akan kakak jelaskan di next video tentunya. So, mungkin itu, and see you next time. Bye-bye.